ketahuan nggak kalau gue lagi senyum nggak punya duit? Apa sesakit ini? Akila udah menyusun daftar rencana akan melakukan apa aja di hari itu untuk merayakan jadiannya dengan Harry. Niatnya sih mau spesial nih, terlebih dahulu makan-makan dengan anggota geng Elite Squad plus IC sekalian. Kan cuma tambah ajakin William aja. Baru nanti dipikir lagi, siapa tahu kalau udah ngumpul dengan mereka akan tercetuslah ide buat acara apa untuk ngerayain rame-rame dengan semua teman-teman 9 ilmu. Nah, masalahnya rencana dan keinginan kurang selaras dengan isi kantong Akila sekarang. Ditambah lagi gedenya rasa gengsi. Ya masa iya dong baru jadian udah langsung membahas soal duit ke Harry. Ya walaupun tadi di depan pagar Harry sempat ngomong, bilang ya kalau kamu butuh sesuatu, untuk rencana kamu apapun itu aku akan support kamu sayangku. Nah sayangnya semakin manisnya Harry, semakin termehek-mehek Akila, makin berat juga untuk terbuka kalau bantuan yang sangat dibutuhkannya saat ini adalah tentang duit. Karena Akila pun merasa nggak tega ya kalau sampai mau minta duitnya ke Mama Mayang untuk traktir semua teman-teman. Selagi Akila sedang muter-muter otak dan segala pikiran absurdnya mencari cara mengatasi keinginan vs rasa gengsinya, di lain tempat Fata yang sempat menghadang Zara di jalan tadi telah mengantarkannya sampai depan gang ruko. Zara merasa untuk saat ini mereka jangan dulu membahas masalah kemarin, karena tadi aja Akila udah teriak mengingatkannya untuk standby kumpul sama-sama. Fatah, Akila ngajakin Elite Squad untuk ngumpul. Aku harap kita bersikap biasa. Jangan sampai Akila tahu kalau kita ada masalah. Kita sayangkan pada Akila. Nada suara Zara begitu tegas, sedikit penekanan agar Fatah paham dan gak bersikap kekanakan. Karena Fatah ini kan sering banget pasang muka ngambek, bete, atau menunjukkan mereka sedang bermasalah kalau memang sedang bermasalah. Karena Zara gak mau masalah mereka jadi mengganggu momen bahagianya Akila. Ya sampai sini sih untuk sementara Fatah diem. Sepertinya emang ngerti ya harus bersikap bagaimana nantinya di depan Akila. Kemudian Fatah pun permisi pulang, masih membawa rasa penasaran rahasia apa yang sebenarnya Zara sembunyikan sampai harus menolak cintanya. Tanpa Fatah ketahui guys, kalau sedari tadi sewaktu bersamanya Zara diem-diem terus menahan rasa sakit di perutnya. Hingga ketika Fatah telah menjauh, Zara pun lanjut melangkah menuju ruko. Namun tiap langkah itu terasa semakin menyiksanya. Perihnya asam lambung karena telat makan sudah nggak bisa lagi ditahan. Zara mulai gemeteran, keringat dingin menyembur, sakitnya pun semakin parah. Alhasil pertahanan Zara runtuh, tubuhnya seketika tumbang. Zara jatuh pingsan. Pas banget saat itu muncullah Ken yang langsung menopang tubuh Zara agar nggak jatuh ke jalan depan ruko itu. Rupanya sedari tadi Ken di sana guys untuk memantau keadaan Zara. Jelas ya betapa paniknya Ken dengan kondisi Zara. Tangannya begitu dingin, wajahnya begitu pucat. Spontanlah Ken membawa Zara ke rumah sakit dan petugas medis memberikan infusan pada Zara. Beralih ke Akila nih yang udah ganti pakaian, siap jalan. Namun pikirannya masih terasa buntu. Masih belum juga ketemu solusi harus bagaimana ngatasi bokeknya. Tapi ya tetap pengen traktir temen-temen makan, udah janji. Bersamaan William dan Harry udah nyampe di depan pintu rumah. Akila pun semakin tegang. Namun Akila terus berusaha sok tenang. Harry pun nanyain, kita mau makan di mana jadinya nih? Wadidaw, Akila langsung pasang senyum selebar mungkin dengan harapan ya mereka nggak melihat senyum bokeknya. Bebas deh kita mau makan di mana aja. Nah, kalimat yang terucap masih di mode gengsi serasa sultan ya Kil. Sementara Harry yang selalu seakan ya punya radar untuk menyadari ada sesuatu yang sedang mengganjal di pikiran little girl tercintanya. Namun Harry sengaja menunggu sampai Akila beneran jadi pacar yang selalu mau berbagi beban pikiran dalam segala hal.
Namun Akila menutupi ketegangannya dengan permisi masuk ke dalam rumah bentar. Ternyata solusi yang bisa Akila pikirkan adalah coba memanfaatkan rumah Fata. Di saat yang sama, Fata pun udah standby tunggu kabar mereka akan kumpul di mana. Jadi ketika Akila menelponnya dan belagak santai saat bilang, "Gini lo Fat, bibi di rumah lo kan masakannya enak banget tuh." Nah rupanya Akila nggak perlu bertele-tele ngalor ngidul karena Fata langsung nyambung. "Gue tahu maksud lo Gil, lo mau kita ngumpul di rumah gue kan, makan masakan bibi gue kan, itu maksud lo?" Yes, ucapan Fata bagaikan jarum pentul yang bisa dipegang dan mengeluarkan Akila dari benang kusut di pikirannya. Akila sedikit tenang, mengira sudah dapat solusi terbaik. Sembari nunggu yang lain siap, maksudnya Mohan, Zara, Raisa untuk kumpul, maka Harry, Akila, dan William mampir dulu di sebuah kafe untuk ngopi atau ngeteh gitu ya. Baru deh Akila memberitahukan rencana dadakannya yang super absurd, yaitu mereka akan ngumpul di rumah Fata aja. Alasannya ya makanan bibinya di rumah itu enak banget loh. Nah Akila nggak nyadar guys kalau keputusannya jelas membuat Harry cemburu. Tahu dong Harry yang super posesif, bisa cemburu sama keyboard, angin, misi. Lah masa sekarang Harry harus dibuat cemburu sama bibi di rumahnya Fata? Kalau boleh jujur, cowok mana sih yang mau nerima pacarnya masih cari bantuan ke mantan dengan apapun itu modusnya? Kenapa di rumahnya Fata? Aku lebih suka kamu jujur loh. Suara Harry sih tetap lembut ya, namun ekspresinya menandakan agak keberatan. Sesaat di sini Akila masih hanya nyengir aja, malu dia coba menutupin fakta yang sebenarnya. Namun sebenarnya juga lagi-lagi Harry tahu ada hal lain yang sedang mengganjal di balik senyum si tunangan. Beralih ke depan ruko, rupanya tante dia baru juga pulang. Bersamaan Mohan pun baru juga datang. Rupanya ya setelah Mohan mengantarkan Raisa, hati Mohan gak tenang untuk tahu keadaan kakak sepupunya, apakah udah nyampe ruko. Dan bener aja Zara masih belum nyampe juga. Tante dia pun mulai panik karena menelpon HP Zara nggak juga diterima. Dan kemudian setelah berkali-kali yang menerima telepon itu justru suara lelaki, yaitu Ken. "Tante, jangan panik ya. Saya dan Zara di rumah sakit. Tadi Zara sempat pingsan depan ruko," jelas Ken. Tante dia pun makin syok mendengarnya. Pada saat tersebut, rupanya Zara pun udah siuman nih guys. Zara lebih memilih mau pulang saat itu juga ya. Pastinya Zara memikirkan biaya pengobatannya kan kalau lebih lama di sana. Namun Ken mencegahnya karena infusan belum habis. Kondisi Zara pun belum dipastikan stabil. Sementara di ruko, tante dia segeralah naik ke boncengan motor Mohan menuju rumah sakit tempat Zara dirawat. Entahlah ya, bisakah Mohan kembali mampu mengatasi PTSD-nya yang trauma dengan rumah sakit? Sementara Zara perlahan nih guys semakin terkesan pada Ken ya, walaupun masih sebatas terima kasih karena Ken telah menyelamatkannya.